warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 10 akuntansi 2 kelompok 8 dan izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sri Setiawati, nomor absen 34. Nama saya Suci Ramadanti, dari kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 35. Saya Viola Eka Suci, nomor absen 36. Gerakan 30 Saudara September Mbak Yunika, atau juga gestrock adalah nomor sebuah absen peristiwa 37. yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Kemudian, Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasako. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terpasuk menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju, dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga mencurigai antara militer dan PKI. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Kepentingan bersama polisi dan rakyat. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata. Mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka. Atas hasutan PKI, bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata, di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan laporan ke Komite Sentral PKI bahwa nasakomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan angkatan kelima. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti rakyat dalam alat-alat negara. Isu sakit parahnya Bung Karno sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah berada isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun, menurut Subandrio Aidit, tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi, hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Bagi Hasil, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1968. Panitia Agraria yang menghasilkan UU PA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan, sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UU PA. Melibatkan sebagian masa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Besi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam tidak hanya NU,
tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lainnya juga terjadi hal demikian. Faktor Malaysia. Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan dalam rangka G30S, Gestauk, Gerakan 1 Oktober, dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan tindakan penculikan petinggi Angkatan Darat. Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan Presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia ditanggapi dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di suatu pihak, Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu dengan Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut. Sedangkan di pihak lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Aha Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik Indonesia. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di sisi lain mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya, para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang dengan setengah hati di Kalimantan. Tak heran Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia. Padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam perang gerilya. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di autobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya mengganyang Malaysia. Soekarno adalah seorang yang individualis, manusia jang-jangkak dengan suara batin yang menjala-jala. Manusia jang mengakui bahwa ia mencintai dirinya sendiri, tidak mungkin menjadi satelit jang melekat pada bangsa yang lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuatan manapun juga. Dia tidak mungkin menjadi boneka di pihak PKI. Mereka menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek Nekholim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penantangnya lah yang menghadapi keadaan yang buruk. Mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis Sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuasaan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung. Karena posisi Indonesia yang sangat melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB 7 Januari 1965 dari sebuah dokumen rahasia Badan Intelijen Amerika Serikat CIA yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan.
bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun, ia juga menegaskan bahwa suatu waktu giliran PKI akan tiba. Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang." Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat. Ketika banyak tentara yang kebanyakan dari definisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini. Faktor Amerika Serikat. Artikel utama, aktivitas dia di Indonesia. Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan Badan Intelijen Amerika Serikat pada peristiwa ini sebatas memberikan 10 juta rupiah uang saat itu kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Soekarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak sebesar. Hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil, bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agensia menyatakan ketidakpercayaannya kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menggantungkan mereka. Dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU atau PNI. Pandangan lain terutama dari kalangan korban dari insiden ini yang menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar, dan setelah dekret Supermeasure, Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti fisik. Faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 660% membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Soeharto Nasution yang menaikkan gaji per tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dan inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol, pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta tempat-tempat lainnya. Capai 650% membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga ini adalah keputusan dari Soeharto Nasution untuk menaiki gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari informasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya memakan bonggol, umbi-umbian, pisang, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi. Lainnya pun mereka menggunakan kain dari karung goni sebagai pakaian mereka. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu penyebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan membantai orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta tempat-tempat lainnya. Peristiwa
pada 1 Oktober 1965 dini hari 6 jenderal senior yang beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana Cakrawirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu. Maijen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Isu Dewan Jenderal pada saat-saat yang genting sekitar sebulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno yang berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono. Isu dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Gilchrist, beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayan dari KGB Rusia. Isu keterlibatan Soeharto. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan dan peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat ini menjabat sebagai Pangkostrat. Pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan berbeda dengan Kolonel Abdul Latif di Rumah Sakit Angkatan Darat. Korban kena pejabat tinggi yang ditulis tersebut adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Radit Suprapto, Maijen TNI Bastidunia Aguno, Maijen TNI Siswanto Parman, Brigjen TNI Donald Esan Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswandi Harjo, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution menjadi sasaran utama selamat dari pembunuhan tersebut sekaligus Kimia Adi Nasution Nasution dan ajudannya Letkol CZ Zikri Andreas tewas terluka pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibawa ke suatu rumah sakit di Jakarta yang dikenal sebagai Rumah Buaya yang akan ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, beberapa orang lain juga turut menjadi korban, yaitu Bribka Karel Sapsuwit Tuban, Kolonel Katmoso Darmosumo, dan Letkol Sugiono Sumanto Wijoyo. Pasca pembunuhan, beberapa perwira TNI Angkatan Darat PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan toko telepon komunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September kepada para tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Sutopo. Di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, PKI membunuh Kolonel Katmoso Komandan Jakarta dan Letnan Kolonel Sugiono. Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1955. Kemudian wilayah itu secara personal dengan Oktober 1955. Soekarno dan seluruh PKI hanya menganggap bentuk Dewan Revolusi oleh para penonton dan mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno menghimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan korbannya, dan menghentikan kekerasan biro politik dari Komite Sentral. PKI segera mengajukan semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama Kini. Pada tanggal 12 Oktober 1905, pemimpin Uni Soviet di Geneva, Mauritania dan Croizet mengirim pesan khusus untuk Soekarno. Isinya, kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan Anda telah membaik. Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato Anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghadiri kekacauan dalam gerakan demokrasi secara bertahap. Pada tanggal 16 Oktober 1905, Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri Angkatan Darat dan Istana Negara. Berikut kutipan Presiden Soekarno kepada Soeharto pada saat penguasaan. Perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat, pimpinannya saya berikan kepadamu. Buatlah Angkatan Darat ini satu angkatan daripada Republik Indonesia. Angkatan bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan panca azimat revolusi yang sama, sekali berdiri di atas Trisakti, yang sama sekali berdiri di atas Naskom, yang sama sekali berdiri di atas prinsip berdikari, yang sama sekali berdiri di atas prinsip Panipal USDEK.
Manipul USDK telah ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, Manipul USDK ini adalah haluan daripada negara Republik Indonesia. Maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita, oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian negara. Hanya jikalau kita berdiri benar-benar di atas panca azimat ini, kita semuanya, maka barulah revolusi kita bisa jaya. Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan beserta engkau. Dalam sebuah konferensi tiga benua di Havana pada bulan Februari 1966, perwakilan Uni Soviet berusaha untuk menghindari pungutan atas pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai PKI yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari resmi Soeharto. Parlemen Negara Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari menyatakan penghargaan penuh atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni Soviet, dan negara-negara lain di Konferensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontrarevolusioner apa yang dinamakan Pergerakan 30 September dan para pemimpin dan para pelindung mereka untuk bercampur tangan di dalam urusan negara Indonesia. Penangkapan dan pembantaian. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di tengah Jawa Tengah bulan Oktober dan Jawa Timur bulan November dan Bali bulan Desember. Jumlah orang-orang yang dibantai sebelum diketahui secara pasti diperkirakan, yang konferensi menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebutkan 2-3 juta orang. Namun, diduga setidaknya 1 juta orang yang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh tentara kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi Muslim sayap kanan, seperti Barisan Ansor, NU, dan Tameng Marhenis TNI, melakukan pembunuhan-pembunuhan massal terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Berantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat tertentu sungai itu terbendung mayat. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan penduduk PKI telah menjadi korban pembunuhan, dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perwakilan sama sekali. Suatu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka. Majalah Time memberitakan pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang di daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. Di Pulau Bali, yang sebelum dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana, para Tamin, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini.
Koresponden khusus dari Frankfurt Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian, dan tentang desa-desa yang separuh dibakar, di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membunuh kesetiaan mereka. Di kota-kota besar, pembunuhan realistis anti Tionghoa terjadi. Pekerjaan-pekerjaan dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontrarevolusi ini dipecat. Paling sedikit 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Jones Surono Hadiwiono, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaiman, dan Nobertus Rohaya dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu. Super Senat. 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah 11 Maret. Ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengambilkan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler di kantor militer sampai saat 1967. Kepemimpinan PKI terus menghimbau massa agar mengikuti kewewengan rejim Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November. Tetapi pekerjaannya diteruskan oleh sekretaris kedua PKI Nyoto. Pertemuan Jerewa, Swiss. Penyusulan peralihan tampuk kekuasaan ke tangan Soeharto diselenggarakan pertemuan antara para ekonom Orde Baru dan dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss. Pada bulan November 1967, korporasi multinasional diantaranya diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan Bank General Motors, Imperial Animal Industries, British Lennal, British America Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, the International Paper Corporation, US Steel, EC, Lehman Brothers, Asian Development Bank, dan Chinese Med. Tim ekonomi Indonesia menawarkan tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar. Hal ini didokumentasi oleh John Piger dalam film The New Rules of War yang menggambarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia dibagi-bagikan rampasan perang oleh perusahaan asing pasca jatuhnya Soekarno. Freeport mendapat emas di Papua Barat, Charles mendapatkan ladang minyak di Riau, Mobil Oil mendapatkan ladang gas di Natuna, perusahaan lain mendapatkan hutan tropis. Kebijakan ekonomi pro-liberal saat itu diterapkan. Peringatan. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. Biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh televisi Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September.
Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Pada 20 September sampai 4 Oktober 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenai peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dengan rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965